صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mas Agus Haji Mahmud, namun masyarakat Palembang lebih mengenal beliau dengan sebutan Kiai Merogan. Beliau adalah salah satu sosok ulama yang tersohor dan karismatik di Palembang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman spiritual saya kepada kalian teman-teman. Jadi saya itu punya kebiasaan meditasi, berzikir bila ada kekosongan waktu. Jadi singkat cerita, pada saat itu tengah malam, saya berada pada posisi setengah sadar, antara terjaga dan tidur. Pada saat itu, tiba-tiba tubuh saya terasa terseret atau tersedot ke suatu tempat. Dan seingat saya melihat seperti pusaran raksasa yang mirip dengan semacam black hole yang menarik saya lalu masuk ke dalam pusaran air yang sangat besar. Pada saat itu pikiran saya sangat kacau teman-teman. Saya bertanya-tanya di dalam hati, ini mimpi apa beneran? Ya kan? Nah, tapi pada waktu itu saya sadar, saya belum benar-benar tidur. Pada saat itu jadi saya mencoba membuat diri saya setenang mungkin dan mengikuti arus yang membawa saya tadi. Kemudian setelah kekacauan yang saya alami berangsur tenang, saya dihadapkan kepada sebuah tempat yang membuat saya terperangah. Pertama-tama saya lihat adalah sebuah gerbang yang sangat besar, yang puncaknya tidak bisa dilihat karena saking tingginya tadi teman-teman. Jadi di dalam hati saya bertanya-tanya, ini di mana nih? Tempat apa sih ini? Ya kan? Nah, dan saya lihat pintu gerbang yang sangat besar itu tadi ternyata tidak tertutup rapat teman-teman. Ada celah sedikit untuk saya masuk dan ukurannya pas sekali dengan tubuh saya. Walaupun saya agak sedikit memiringkan tubuh saya pada saat masuk. Jadi ketika saya masuk, saya disambut dengan suara yang sangat ramai. Jadi kalau diibaratkan itu seperti suara sekumpulan lebah. Tahu lah ya kan bagaimana suara sekumpulan lebah itu. Nah, setelah saya perhatikan dengan sangat seksama dan betul-betul, dan saya dengarkan lagi baik-baik, ternyata sumber suara itu berasal dari sekumpulan manusia teman-teman. Yang saya lihat pada saat itu jumlah mereka sangat banyak. Ternyata suara yang seperti lebah itu berasal dari banyaknya manusia yang berzikir. Jadi seingat saya mendengar kalimat zikir yang mereka lantunkan itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sehingga menyerupai suara lebah yang bergerombol. Bergetar dan takjub hati saya pada waktu itu ya kan. Dan bertanya-tanya di mana nih? Ya kan? Dan siapa mereka? Dan di antara sekian banyaknya mereka, saya melihat atau saya nampak sebuah sosok yang berdiri mengenakan sorban berwarna putih dan jubah berwarna merah. Sambil berdiri, hanya beliau yang berdiri. Jadi saya berpikir, mungkin ini pemimpin mereka seperti itu kan, dengan posisi berdiri dan tangan di belakang. Jadi saya perhatikan betul-betul wajahnya, dan saya teringat sosok ulama yang terkenal di Palembang, yaitu Kiai Merogan. Lalu setelah mantap hati saya dan yakin bahwa beliau adalah Kiai Merogan, hati saya pun mulai bercampur aduk lagi karena rasa tak percaya. Lalu pandangan saya kembali melihat sekeliling. Mata saya seolah-olah melihat dua tempat yang berbeda dalam satu ruangan. Jadi singkatnya saya itu melihat sebuah kerajaan yang sangat megah dan besar, berada di atas sungai yang sudah sangat saya kenal, yaitu Sungai Musi Palembang. Membentang sepanjang dan seluas sungai itu, jumlah manusia yang berzikir yang dipimpin Kiai Merogan itu jumlahnya tak terhitung. Seolah-olah Sungai Musi hilang karena tertutup oleh jumlah mereka. Tanpa sadar, lisan saya berucap subhanallah, inna wa'dallahi haq.
Janji Allah itu ternyata benar, teman-teman. Qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, melainkan mereka hidup dan mendapat rezeki di sisi Allah. Beliau berjalan mengarah atau menuju ke arah saya. Jadi pada saat itu tatapan saya hanya kosong menatap beliau berjalan mengarah ke arah saya. Ternyata benar, beliau mengetahui keberadaan saya di situ. Jadi posisinya beliau itu berdiri, saya masih dalam keadaan duduk, tepat berada di depan celah pintu gerbang yang saya masuki tadi. Lalu beliau berkata, seolah-olah beliau berbicara kepada saya, entah tujuannya apa, entah berpesan atau bagaimana, saya nggak tahu kan. Jadi saya hanya mendengarkan beliau berkata. Jadi pertama-tama beliau berkata, waktunya sudah sangat dekat. Beliau mengulangi itu sampai 3 kali. Waktunya sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat dekat. Kecelakaan bagi mereka yang meninggalkan sholat dan menyekutukan Allah. Waktunya sudah sangat dekat. Kecelakaan bagi para pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Waktunya sudah sangat dekat. Harta tak akan menyelamatkanmu kecuali orang-orang yang ikhlas karena Allah. Waktunya sudah sangat dekat. Suatu negeri tidak akan Allah rahmati, melainkan azab akan datang bila syirik dan segala bentuknya masih ada. Jadi itulah kalimat-kalimat beliau yang terus saya ingat. Setelah beliau berkata demikian, nah kali ini kata-kata beliau itu sepertinya langsung menuju kepada saya. Beliau berkata kepada saya, tempatmu bukan di sini, kembalilah. Belum sempat saya mengucapkan salam kepada beliau, saya seperti tersedot kembali seperti kejadian awal. Lalu terhentak bangun, dalam posisi masih dalam keadaan duduk. Setelah kejadian itu, setiap persendian tubuh saya itu lemas, mirip seperti orang yang lumpuh, teman-teman. Wah, itu berlangsung selama mungkin kira-kira setengah hari ya, dan pulih dengan sendirinya. Jadi teman-teman, cukuplah Allah menjadi saksi apa yang saya alami. Jadi yang berbicara mungkin tidaklah lebih baik daripada yang mendengar. Artinya yang mendengar kisah saya ini mungkin lebih baik daripada saya. Saya merasa saya ini kotor dan penuh dosa, tapi tidak salahnya saya berbagi pengalaman spiritual yang saya alami ini kepada kalian-kalian semua. Dan mudah-mudahan bisa diambil atau dipetik hikmahnya dari kata-kata beliau, pesan-pesan beliau untuk kita semua, khususnya umat muslim, agar kita terus melakukan hal yang terbaik dan mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah cerita singkat saya atau pengalaman spiritual yang saya alami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan kisah saya ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.